Assalamualaikum Republik Santuy. Berjumpa lagi kita di episode kali ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya Karim. Alhamdulillah kita telah menunaikan ibadah bulan puasa kemarin. Ibadah di bulan Ramadan, berpuasa 1 bulan. Dan kemarin sudah merayakan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin kalau misalkan selama kita ngonten, selama kita ngetek video ada kesalahan kata-kata, ada kesalahan sumber dan lain-lain, mohon maaf gitu kan. Atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Jadi hari ini kita baru balik mudik, makanya baru bikin video lagi ya kan. Karena kita mudik-mudiknya sih nggak jauh, cuman kan kalau bolak-balik bersama keluarga menyita waktu gitu kan. Sayang-sayang nih waktu offbeat kita udah hampir kayaknya semingguan kita offbeat nih. Aku udah pasti anyep, nanti kita lihat dulu terkait fenomena-fenomena atau kejadian yang terjadi di hari Lebaran kemarin. Returan Shopee, buset, di Jakarta sampai membludak seperti itu. Teman-teman di sini ada nggak yang kemarin ngantri Shopee return dari Bogor ngebles ke Jakarta, buset. Argonya mantep tapi nunggunya jauh lebih mantap. Kalau ada boleh banget di komen bang, di sini bang kita offbeat kemarin. Mungkin kalau misalkan kita onbeat, mungkin juga kita dapat ngantri di situ. Itu berjam-jam katanya ya, buset deh parah banget itu. Sampai hari-hari kemarin, sampai hari ini ya, kalau nggak salah gue lihat, itu masih ada aja yang ngebles ke sono. Sabar-sabar bang. Tapi itu katanya infonya Shopee doang ya, banyakan ya. Oke, langsung aja kita masuk ke materi teman-teman. Karena waktunya langsung kita sat-sat aja gitu ya, biar nggak kebanyakan ngomong. Ini terkait, di video sebelumnya mungkin ada yang ketinggalan. Kalau misalkan nonton video ini, keskip. Di video sebelumnya kita udah membuatkan itu video tentang pengeluaran jadi ojol ataupun jadi profesi kurir online gitu ya. Antara ojol atau kurir online itu sama-sama aja, mirip-mirip. Pengeluarannya kurang lebih segitu. Jadi dihitung pendapatan, dikurangi pengeluaran rutin seperti bensin, servis, seperti itu ya. Itu mungkin, kan gue bilang nih berkaitan dengan video selanjutnya ada. Jadi di video selanjutnya ini, ada yang bertanya kurang lebih, cuman nggak, bos, gue cari di komentar kok udah nggak ada ya, apa mungkin nggak ke screenshot atau mungkin udah kehapus, udah ketumpuk. Jadi dia bertanya kurang lebih, intinya yang gue tangkep, bang, untuk situasi yang sekarang mendingan full ojol atau kalau misalkan ada pekerjaan gaji UMR, mending mana? Jadi dia bertanya seperti itu. Cuman gue lupa dia bertanya itu profesinya deh kalau nggak salah, dia nyebutkan profesi gitu, lupa gue. Nah sekarang kita coba ojol dan UMR itu mending mana? Langsung aja gue jawab di video pertama di awal-awal, mending UMR. Itu kalau menurut gue bang. Gitu ya. Langsung aja kita bahas bang di sini. Menurut gue mendingan UMR. Nah ini kita bahas nih ini pembahasannya agak panjang nih. Kita bahas beberapa poin. Ini beberapa 4 poin aja, 4 poin inti udah gue rangkumkan. Dan ini, ingat, ini berdasarkan pengalaman pribadi atau mungkin pengalaman orang-orang di sekitar gue gitu ya. Jadi ini coba gue rangkumkan. Mungkin di sini masih ada yang bimbang atau mungkin ada yang mau nyoba-nyoba dan lain-lain seperti itu antara ojol atau UMR. Nih kita hitung-hitungan di sini. Beberapa poin inti akan kita bahas di sini. Ada yang pertama itu pendapatan atau seputaran gaji nih. Ini kan karena dia nyebutkan gaji ya, enggak nyebutkan profesinya apa. Yang kedua, resiko pekerjaan. Untuk resiko pekerjaan itu harus dibahas juga karena menurut gue itu sangat-sangat penting. Yang ketiga, tunjangan-tunjangan. Yang keempat ini jenjang karir atau masa depan. Itu 4 pilar paling penting menurut gue di sebuah pekerjaan, teman-teman. Kalau untuk lingkungan toksik atau enggak gitu kan, pekerjaannya bagus atau enggak, itu di penilaian kalian sendiri. Karena kalau itu penilaian pasti setiap orang akan berbeda-beda bang. Ini pun akan berbeda-beda secara garis besar, apalagi yang tadi secara rinci gitu ya. Yang pertama langsung aja kita masuk ke topik pembahasan. Untuk pendapatan. Nah ini yang kemarin, yang ojol ini kan kita hitungkan jadi video kemarin. Sebentar, kita coba hitungkan secara manual lagi ya. Oke, yang pertama tentu akan kita lihat di UMR dulu ya. UMR, kita ini perbandingannya, kalian nanti bisa cocokkan dengan kota kalian sendiri ya. Ini karena gue Bogor, jadi gue akan coba UMR Bogor ya, hitung-hitungannya. UMR Bogor nih, udah gue. Upah, ntar di sini kita lihat. UMR Bogor, upah minimum regional kota Bogor tahun 2025 adalah 5.100.000, gede banget. 5.100.000 guys, UMR kota Bogor. Sementara UMR kabupaten di 4,8, 4.800, buset.
Gede juga ya, teman-teman. Kita lihat dulu di sini. Ini kita pakai UMR yang Kabupaten Bogor aja ya, biar nggak terlalu besar, teman-teman ya. Ini emang apa? Gue pilih yang UMR daripada yang perojolan. 4,8 ini kita bulatkan ke bawah, nggak kita bulatkan ke atas, walaupun di sini di datanya 4,877 harusnya dibulatkan ke atas. Oke. Kalau dengan Jakarta tentu jauh, apalagi dengan Bekasi, Karawang, Cikarang, jauh banget ini. 6.000 ke atas kali dia. 4,8. Oke. Dan untuk di perojolan kemarin itu kita hitung-hitung manual. Nanti kalau ada yang berbeda boleh banget dicek di video sebelumnya atau mungkin dikoreksi di kolom komentar ya. Nah, untuk di perojolan ini kemarin kita hitung manual kurang lebih dengan pengeluaran-pengeluaran ya kan. Di angka 200.000 kali di sini 25 hari kerja. Ini kotor 5.000. Wih, lo gedean ojol dong bang. Ini kotor bos. Belum dipotong bensin, biaya servis rutin, konsumsi dan lain-lain. Ini kalau kita kemarin hitung-hitungan kita, angkanya di sekitar 3.000 ke atas, tapi di bawah 35. Oke, kita bulatin aja, kita gedein 3,5. Nah, ini hitungan dan pendapatan bisa berbeda ya. Ini kita hitungan 200.000 per hari pendapatan kotornya dengan 25 hari kerja. Ini asumsinya ya teman-teman. Ini bisa dilebihkan, ini juga bisa dilebihkan atau dikurangkan, tergantung pendapatan kalian. Nanti kita tinggal di hitung dengan kalian ini sama atau enggak gitu ya. Ini 200.000 kita asumsikan dengan bensin 20.000 di setiap pendapatan 100.000 gitu. Jadi kalian bersihnya itu dari 100.000 bersih 80.000 hitung-hitungannya. Jadi kalau misalkan dapat 200.000 kotornya itu bersihnya di sekitar 160, dipotong dengan biaya servis, dengan biaya dan lain-lain. Itu di video sebelumnya kita bahas. Nanti boleh banget dikoreksi di sini kalau misalkan ada yang berbeda ya. Ini kalau misalkan dapatnya 300, kalian berarti bersihnya di sekitar 240-an karena dipotong bensin. Only bensin aja, dan ini bensinnya Pertalite teman-teman gitu ya. Itu yang kita hitung kemarin. Jadi makanya ini bisa banget berbeda. Kalau misalkan kalian di tengah kota ngejauhnya Opang misalkan, dari sini ke sana balik lagi ke sini ke sana, itu bisa jadi lebih irit, jauh lebih irit bisa jadi gitu ya. Nah, ini UMR sekarang. Dari sini ini udah kalah nih, udah kalah ya kan? Dengan hitung-hitungan kita yang kemarin, dan ini bisa banget berbeda, bisa banget dicocokkan dengan UMR kalian di kota masing-masing gitu ya. Ini karena gue di Bogor, gue pakai perbandingan Bogor. Di sini menurut gue ini udah enak. Nah kan itu gaji UMR 4,8 ini kotor bang. Ini sebenarnya take home pay teman-teman yang udah bisa dibawa pulang, dan tentu ini belum pengeluaran untuk bensin, itu belum gitu. Makanya ini kita bahas dulu nih pekerjaan detailnya dia itu apa dengan UMR ini gitu. Karena dia kemarin nggak nyebutkan untuk si profesinya gitu. Cuman dari pengalaman gue kerja nih di beberapa perusahaan bang, bensin itu nggak mungkin sebesar ini, nggak mungkin sebesar perojolan. Tergantung tempat, karena biasanya kalau misalkan kita kerja di satu tempat, bukan pekerjaan mobile, itu dia paling bensin 1 liter 2 liter aja, itu bisa nyampe seminggu abang-abangku gitu. Jadi pengeluarannya sangat jauh dibandingkan ini. Ini bisa kalian 2 hari narik dibanding dengan ini 2 minggu, itu sama pengeluaran untuk bensin. Untuk servis jauh lebih irit karena kalian pemakaian dekat. Ini jauh pasti karena dihitung per kilometer teman-teman pendapatannya kalau untuk ojol ataupun kurir online. Nah, terus masuk ke poin yang kedua, tunjangan. Nah, di sini kan ini kita udah dipotong hitungan makan nih bang, sekitar 15.000 per hari gitu. Jadi kurang lebih dapatnya segini, 3,5 angkanya. Nah, kalau di sini untuk gaji UMR ini tergantung tempat kalian kerja. Ya kan? Ini masuknya tadi ke tunjangan nih. Ini masuk ke ini tergantung tempat kalian kerja. Ada perusahaan yang memberikan makan siang gratis atau pokoknya dalam sekali shift itu kalian dapat 1 kali makan. Itu banyak perusahaan seperti itu. Kalau misalkan seperti di pabrik pun ada yang dapat, ada yang enggak. Ini beda-beda nih. Jadi tinggal menyesuaikan teman-teman. Kalau ini dipotong,
taruh misalkan untuk hari kerjanya 25 hari kerja. Ini membatasi dari pemerintah, ini sulit nih. Biasanya paling mentok 5 hari full time, setengah hari di hari ke-6, jadi 5,5 gitu kan. Tapi nggak apa-apa, kita ikutin cara perhitungan dengan ini ya, biar gampang aja ngitungnya. 15.000 dikali 25.000, 25 hari, 15.000 kali 25 hari sama dengan 375. Ini untuk makan, konsumsi ya teman-teman. Jadi di sini kalau misalkan dikurangi 4,8, 48 kurangi 375 sama dengan 4425. Ini hasilnya teman-teman. Kalau misalkan ini udah dikurangi dengan uang makan, sama seperti ini 15.000 gitu. Di sini untuk pendapatan masih gede UMR jika dibanding dengan ini angka 200.000 yang kita hitung kemarin gitu per hari gitu ya. Jadi secara pendapatan di sini masih kalah gitu. Mungkin kalau misalkan perojol atau perkuriran online ini pengen ngejar UMR ini, udah dikasih uang makan, ini nggak dipotong, ini sedikit potongan untuk bensin dan biaya spare partnya ya teman-teman, untuk biaya servisnya. Mungkin ini bisa diganti di 250.000 kali 25. Nah, ini mungkin akan sama hasil dengan ini. Di sekitar angka 4.000 lah kepalanya gitu. Jadi nggak terlalu jauh kalaupun dia tertinggal gitu. Makanya kalian harus di sini. Dan untuk jam kerjanya teman-teman, ini kita secara deal-dealan yang gue rasakan ya, ini bisa banget berbeda teman-teman. Ini full ya, full maksudnya nggak ada sampingan dan lain-lain gitu ya. Ini pasti di angka lebih dari 10 jam online atau minimal 10 jam. Untuk kerja itu biasanya di 8 jam dengan istirahat 1 jam plus 1 jam, berarti 9 jam per hari. Tuh. Ada yang lebih, ada bang gitu. Oh enggak bang, temen gue biasanya kerjanya jam 6 pagi, baliknya jam 7 malam. Ditanya dulu, itu full kerja apa enggak? Gitu kan. Di sini juga 10 jam ini sebenarnya nggak full kerja teman-teman. Nggak mungkin kalian bawa motor terus-terusan 10 jam. Di sini banyak istirahatnya. Tapi tetap hitungannya di sini kan kita nunggu orderan. Gitu. Kecuali di sela-sela kalian 10 jam ini, misal kalian kerja di sini 10 jam. Ternyata efektifnya itu kalian berkendara, kalian hitung-hitung, gue dalam 1 jam nih bisa istirahat sekitar 20 menit misalkan gitu kan. Di sini efektifnya misalkan 7 jam. 7 jam. Udah nggak istirahat ya gitu kan. Berarti gue ada waktu nganggur 3 jam. Nah 3 jam ini gue pakai lagi untuk bikin sesuatu gitu. Untuk usaha, terserah mau jualan online, mau ngonten, mau jualan kopi gitu kan. Dan lainnya terserah kalian lah pokoknya. Yang tidak mengganggu jam kerja online kalian on bid ini. Nah ini beda lagi ceritanya gitu. Ini nggak full teman-teman ya kalau kayak gini caranya gitu. Makanya kalau di sini itu sebenarnya bisa lebih gede dari UMR, bisa jauh lebih kecil dari UMR. Tergantung kalian bisa memanfaatkan waktunya atau enggak gitu. Kalaupun misalkan kalian 10 jam berkendara bang, akan gue gacor gila parah. 10 jam kalian berkendara nggak mungkin dapat cuma segini. Nggak mungkin dapatnya cuma 250.000 gitu teman-teman. Apalagi kalau misalkan kalian bawa aplikasi seperti Shopee Food. Ini dia insentif masih gede, masih ada. Nggak mungkin dapat segini gitu. Minimal di 400.000 gitu kan. Nah kalau 400.000 ini kalian udah lebih dari UMR gitu. Makanya ini tergantung kalian nih, pendapatan ini lebih gede apa lebih kecil dari UMR gitu teman-teman. Hitung-hitungan udah cukup. Sekarang kita tambahin tadi tunjangan ke makan. Nah sekarang di tunjangan yang kedua, itu tunjangan tuh banyak banget teman-teman gitu ya. Ini gua sekalian info aja, mungkin di sini ada yang fresh graduate belum sempet ngalamin kerja di tempat kerja lain. Gua akan coba sharing sedikit beberapa pengalaman gua kerja di tempat-tempat yang menurut gua oke gitu kan. Gua akan menyebutkan tempat-tempat yang ada tunjangan-tunjangannya. Itu tadi tunjangan makan siang ya teman-teman. Kalau misalkan kalian dapat tunjangan makan siang,
Ini full segini bersih. Oke. Terus ada tunjangan kesehatan, teman-teman. Nah, kalau tunjangan kesehatan di sini ini makin sulit. Ini malah makin kalah jauh menurut gua. Kenapa? Gue pernah ada beberapa perusahaan yang memang tunjangan kesehatannya itu sangat bagus, sangat terjamin. Kalian sakit, kalian kan dikasih asuransi, kartu asuransi. Itu beda lagi. Satu dikasih asuransi, dan jika mendadak rumah sakit yang nggak nge-cover asuransi yang kita punya, kalian itu bisa reimburse. Jadi kalian ditalangin dulu nih. Jadi kalian nalangin dulu nih, misalkan kalian sakit nih, atau istri kalian sakit, yang satu kakak biasanya, itu masih ke cover. Itu misalkan istri kalian sakit nih, butuh biaya, ternyata mendadak obatnya itu mahal, harganya misal 500.000. Terus, nah kalian nggak bisa, ternyata di rumah sakit itu nggak bisa menerima kartu atau akses jaminan kesehatan yang kalian punya gitu dari perusahaan, nggak kerja sama nih. Nah, itu bisa ada teman-teman perusahaan yang ya udah kamu bayar dulu aja 500.000, nanti besok bawa kwitansi pembayarannya, bawa bon dari rumah sakitnya, kasih ke bagian accounting, dikasih set. Nah, itu nanti dirembes teman-teman. Nanti kalian dapat uang nominal yang sama dengan pembayaran obat kalian kemarin. Misalnya kalian 500.000, nah nanti 500.000 itu dibayarin full ke kita juga gitu. Itu udah bagus banget gitu. Kalau itu kalian dapat tempat kerja seperti itu, makin yakinlah kalian pilih UMR. Di sini repot teman-teman. Kalau kalian sakit, jangankan untuk reimburse, pendapatan kalian pasti berkurang di sini. Karena di sini hitungannya seperti kalian kerja harian. Kalau kalian kerja, kalian dibayar. Kalau kalian nggak kerja, kalian nggak dibayar. Seperti itu teman-teman. Ini di reimbursement. Yang itu satu jaminan kesehatan. Ini kepanjangan ya ke videonya ya. Ya kalau kepanjangan nanti terserah kalian skip aja lah ya. Atau mungkin nanti dibagi dua, terserah lah. Ntar kita lihat atur aja. Yang kedua ini jaminan atau tunjangan untuk tempat tinggal teman-teman. Untuk jaminan tempat tinggal ini ada dua bentuk biasanya. Ada memang perusahaan yang bekerja sama dengan misal pihak koperasi atau pihak keuangan yang perumahan itu khusus untuk karyawan di situ, itu ada. Yang kedua, biasanya kalau misalkan kebetulan gue sedikit paham tentang perbankan. Jadi kalau misalkan kalian kerja di satu perusahaan, taruhlah pabrik A, perusahaan A. Kalian udah karyawan di sini, gajinya hanya UMR aja teman-teman, nggak di atas UMR. Tapi kalian udah punya SK, surat keterangan atau surat pengangkatan kalian jadi karyawan tetap, itu kalian bisa untuk KPR, untuk kredit rumah, itu bisa banget gitu. Itu udah dijamin lolos verifikasi. Kecuali kalau misalkan kalian punya utang dan lain-lain ya, dan ini kita nggak ngomongin riba dan lain-lain, itu kalian bisa. Itu satu nilai plus teman-teman. Nggak usah kendaraan, nggak usah motor atau mobil, rumah pun bisa gitu. Rumah pun di sini bisa. Rumah itu yang gue alamin gitu. Walaupun nggak semuanya bisa, tapi ini gue yang manis-manis gue coba omongin di sini ya, supaya karena pikirannya untuk yang belum tahu itu supaya lebih luas wawasannya gitu aja teman-teman. Nah kalau misalkan ada yang pro dan kontra, boleh banget di komen di kolom komentar. Yang masih seputar tunjangan nih, ada namanya tunjangan pendidikan. Ini tempat kerja yang memang gue beberapa kali top banget. Ada namanya tunjangan pendidikan teman-teman. Jadi kitanya bisa dikuliahkan lagi. Kitanya nih, misal kita lulusan SMA. Nah kalau misalkan kalian kerjanya bagus di luar ini nggak dikasih sama sekali, nggak ada potongan sama sekali gitu ya. Kalian kerjanya bagus, kalian mau kuliah lagi nggak? Kalian ditawarin langsung minimal D3 atau S1 karena perusahaan butuh kalian dan kalian kerja bagus, nggak aneh-aneh, orangnya rajin, orangnya jujur gitu kan, kinerjanya bagus, skillnya bagus, ya perusahaan kan nggak akan rugi untuk invest di situ gitu. Nah itu ada di situ teman-teman. Ada di sini juga seingat gue ada, cuman memang satu persaingannya jauh lebih besar ya di sini ya. Kalau di sini kan kita ngitung cuma satu lingkup perusahaan. Kalau di sini lumayan besar gitu. Waktu itu kayaknya gue pernah baca deh, tapi ada di sini pun ada. Nah yang terakhir ada tunjangan untuk bonus-bonus teman-teman ya, yang kemarin anget. Bonus-bonus THR. Nah kalau di sini, ini kan masuknya THR teman-teman. THR. Kalau di sini BHR.
di sini itu dihitung bukan dari masa kerja. Kalau di sini dominan, walaupun nggak semua, dihitung masa kerja. Di sini lebih ke rating atau penilaian, biasanya penyelesaian orderan, bukan dari masa kerja. Banyak kemarin yang berkomentar pun, wah gue udah 5 tahun, gue udah 10 tahun, gue udah 7 tahun di perusahaan ini gitu kan. Pendapatan pun gede tapi dapat cuma 50.000. Itu banyak banget yang berkomentar teman-teman di bagian di video BHR ini. Nah, kalau untuk THR biasanya ini dari masa kerja. Ada yang kalau misalkan ini beda-beda nih, ada yang dihitungnya minimal 6 bulan dulu baru dapat THR ada. Minimal 1 tahun dulu baru dapat THR itu ada gitu. Tapi kalau udah di atas 1 tahun biasanya itu dapat THR. Ada yang 1 kali gaji, ada yang setengah gaji, ada yang 1 kali gaji pokok, ada yang 2 kali gaji. Itu beda-beda gitu. Bayangin kalau kalian dapat di perusahaan yang 2 kali gaji. THR kalian tembus di angka 9, hampir 10.000 gitu. Di sini kemungkinannya sangat bahkan nggak mungkin dapatnya nggak usah segitulah. Gaji pokok aja itu nggak mungkin. Karena kemarin ini yang paling besar itu di angka 900.000, di bawah 1 juta gitu, di bawah 1.000 tuh. Jadi perbandingannya ini sangat jauh kalau untuk tunjangan, walaupun ini beda-beda ya teman-teman. Untuk tunjangan ini dia nggak semua dapat bonus dan lain-lain gitu. Makanya ini gue sebutkan coba beberapa yang manis-manisnya aja. Nah, ini baru 2 poin yang kita bahas teman-teman, dan ini kepanjangan, kayaknya gue terlalu detail menjelaskannya. Jadi kita akan potong di part 2 aja ya, nggak apa-apa karena ini terlalu panjang teman-teman, takutnya kalian bosen. Jadi kita bahas di 2 video aja. Di video selanjutnya kita akan bahas tentang poin resiko pekerjaan dan jenjang karir masa depan. Oke? Kalau mungkin yang tertarik ya silahkan tonton videonya. Kalau enggak juga nggak masalah, tapi gue di sini pengen menggambarkan aja sedikit perbedaan untuk menjawab pertanyaan yang kemarin gitu ya. Nanti di part 2 kita lanjut lagi.